Gimana Ibu terkait sama Mas Gibran? Ya udah sebagai cawapres Mas Prabowo kan. Artinya Ya berarti resmi mundur dari PDIP. Sudah mengundurkan diri ya yang bersangkutan. Gak ada pengunduran diri dan kami juga melihat bahwa hanya kata selamat yang bisa saya sampaikan kepada Mas Gibran. Udah itu aja. Kalau pembicaraan dengan Pak Gibran gimana Pak? Benar sudah mendatangi Mbak Puan. Bener udah ketemu ngobrol-ngobrol, banyak hal yang kita bicarakan dan ya udah nggak masalah. Mas Gibran pamit ingin menjadi cawapres dari Mas Prabowo. Gak ada pasti Mbak. Pamit dalam tanda kutipnya mengembalikan KTA. Nggak ada memberikan KTA, nggak ada lain-lain, hanya pamit untuk menjadi cawapres Mas Prabowo. Statusnya di Jurkam sekarang udah otomatis keluar dari PDIP ya Mbak? Kan nggak, waktu itu memang masih diusulkan untuk menjadi jurkam dari PDI Perjuangan. Tapi ya setelah menjadi cawapresnya Mas Prabowo kan nggak mungkin jadi jurkam. Berarti sudah tidak PDIP lagi atau gimana? Ya, kalau itu tanya Mas Gibran. Karena Mas Gibran balikinnya ke Mbak Puan katanya. Tanya ke Mbak Puan katanya. Ya kalau gitu saya nanya lagi Mas Gibran gitu. Mbak Puan ini dengan Mas Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo, bagaimana menjaga suara di Jawa Tengah nih Mbak? Ya nggak apa-apa, semuanya kita pasti semuanya punya strategi. Kita sama-sama jaga suaranya yang ada di Jawa Tengah. Ya kita lihat nanti kan seperti yang Pak Presiden sampaikan, biar rakyat yang memilih, biar rakyat yang menentukan. Tapi jatuh tetap jadi kandang banteng ya Mbak? Baik-baik aja komunikasi, kemarin kan terakhir ketemu di Hari Santri. Mbak, tapi ini ada anggapan bahwa ini di era reformasi sudah agak berbeda ketika ada anak presiden yang mencalonkan diri sebagai wapres. Ini Mbak Puan melihat etikanya seperti apa sih Mbak? Ya Mas Gibran kan punya hak untuk bisa maju ikut dalam kontestasi karena setelah keputusan MK yang menyatakan bahwa di bawah umur 40 boleh maju asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah, ya artinya kan semua orang yang kemudian pernah menjadi kepala daerah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah kalau memang ada kesempatan mempunyai hak untuk maju dalam kontestasi dan didukung oleh satu partai politik atau gabungan partai politik, ya memang sudah bisa maju. Pak Jokowi dengan PDIP itu bermula dari Bu Mega menolak perpanjangan masa presiden. Artinya memang dulu Pak Jokowi sempat menginginkan 3 periode, Mbak. Tapi PDIP menolaknya. Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan sesuai dengan konstitusi, jabatan presiden itu adalah 2 kali. 5 kali 2 kali itu 10 tahun. Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa, kan waktu itu tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan 3 periode. Tapi benar Mbak, Jadi pernyataan Bang Adian benar ya Mbak? Bu Mega untuk meminta hal itu Mbak? Oh enggak, nggak pernah. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Mbak, soal video Bu Mega dengan Pak Jokowi Mbak yang viral, yang katanya Bu Mega mengembaskan tangan Pak Jokowi, gimana, mungkin ada tanggapan Mbak Puan? Ini suka manas-manasin mengemaskan tangan tuh bukan kan karena itu kan yang turun tangga itu kan. Iya. Turun tangga kan udah pegangan sama Mas Ganjar, kemudian nggak lihat namanya turun tangga kan fokus tangga, jadi nggak ada saling menghempas tuh, nggak ada sama sekali. Nggak kasih ibu tuh sepanjang masa, cuma urusan turun tangga. Oke, Mbak Puan sekali lagi mau konfirmasi aja. Jadi Mbak, statusnya secara gimana? ADRT, Status Gibran gimana Mbak? Mas Gibran bergabung ini apa sudah keluar dari PDIP secara ADRT kepartaian ya Mbak? Kan kayak saya juga sampai saat ini kan nggak melihat Mas Gibran bergabung ke partai mana, karena kan hanya menjadi cawapres tapi nggak pakai baju kuning, nggak pakai baju biru, nggak pakai baju apa, tapi kan tadi bajunya baju biru muda koalisi kan, jadi ya seperti itu. Berarti masih kader partai kita. Ibu dulu juga keras bilang bahwa tidak akan main-main dengan kader yang bermain 2 kaki, Mbak. Ibu Mega mengancamkan memecat kader yang bermain 2 kaki. Ya dengan ada di sana kan nggak usah bicara yang lain-lain, bahwa udah jadi cawapres itu aja. Mbak Puan, apakah otomatis pencawapresan Mas Gibran ini otomatis dicoret dari PDIP? Ini pertanyaan sama aja, cuma cara nanya aja. Iya, tegasnya gimana? Pemanfaatan fasilitas negara dengan masuknya Mas Gibran di masyarakat juga nih. Ya media yang punya kewajiban dan tanggung jawab untuk kemudian melihat hal tersebut, apakah nantinya di lapangan ada hal seperti itu atau tidak. Jadi saya minta kepada seluruh media untuk bisa membantu pelaksanaan pemilu yang akan datang ini bisa berjalan jujur, adil,
gembira, kemudian nggak bikin rakyat deg-degan dan tidak ada ketidakadilan bagi seluruh calon. Tapi Mbak khawatir nggak ada kekhawatiran nggak dari fasilitas negara dari pemerintah? Karena ini kan Pak Jokowi masih aktif saat Mas Gibran dan anak kandungnya masuk. Pak Jokowi kan seorang negarawan dan menyatakan sudah siap menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia dan tidak akan berpihak kepada siapapun ketiga calon tersebut. Ya jadi tugas check and balance di lapangan, pengawasannya ya di masyarakat. Jadi kita sama-sama menjaga pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tapi PDIP sudah merapatkan nasib. Di PDIP tidak masalah Mbak Puan. Apa? Pak Prabowo semalam bilang kalau misalnya Gibran masih di PDIP dia tidak masalah. Gimana menurut Mbak Puan? Ya makasih Mas Prabowo. Berarti dua ini dong. Berarti PDIP sudah merapatkan nasib Mas Gibran. PDIP sudah merapatkan nasib Mas Gibran. Apa? Merapatkan? Sudah dirapatkan. Ini lagi sibuk urusan bagaimana menjalankan strategi pileg dan pilpres. Jadi kita belum rapat tentang itu. Mbak, kalau Pak Jokowi perdananya Mas Pramono Mbak ke dalam rapat ini tujuannya apa ya Mbak? Apakah terkait informasi dari Mas Pramono akan mundur dari sebagai Seskap? Bukannya mundur, menteri itu adalah orang yang membantu presiden. Jadi yang mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat atau memberhentikan para menteri itu adalah presiden. Jadi nggak ada urusannya. Kalau Mas Pram kan nggak punya salah, menteri-menteri yang lain juga nggak ada salahnya. Kecuali kemudian presiden sudah tidak mempercayai Mas Pramono lagi, ya baru pasti presiden akan menyampaikan hal tersebut ke Mas Pram. Jadi ya kenapa tiba-tiba harus seperti itu, kan nggak ada dasarnya. Oke. Ya. Terima kasih.